Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita di dalam pertemuan kita. Insya Allah bagi kita membahas topik mengingat akan kematian bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan. Saya mencoba mengatakan judul ini kepada teman, dia mengomentari kok ada kematian, kok fatalistis. Saya bilang tekanannya tidak pada itunya, tapi lebih ke produktivitasnya. Tetapi produktivitas bisa meningkat dengan kesadaran akan kematian. Dan ada satu lagi yang komentar, justru produktivitasnya itu yang dipermasalahkan. Tapi baiklah kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menarik. Saya ingin memberikan sedikit klarifikasi. Yang dimaksud dengan kematian di sini, titik beratnya adalah pemahaman bahwa kematian itu adalah final deadline atau deadline terakhir dari beberapa deadline untuk berbagai kegiatan atau program dalam kehidupan. Kita yang biasa hidup secara profesional itu selalu mengenal deadline. Sehingga menjelang deadline kita itu buru-buru mempersiapkan dengan baik. Kalau teman-teman di PPM yang saya sering dengar, kalau besok mau mengajar malamnya itu wayangan dulu katanya. Ya. Nah, itu jadi dalam kegiatan sehari-hari kita biasanya ada deadline untuk kegiatan kita, unit kegiatan itu ada deadline-nya. Nah, kematian adalah deadline yang paling akhir, final deadline. Sedangkan produktivitas yang saya maksud di sini adalah kemampuan untuk membuahkan hasil. Dalam hal ini hasil yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Jadi produktivitas ini kita harapkan adalah hasil-hasil dari apa yang kita kerjakan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Cuma seperti biasanya saya lebih suka memberi contoh itu yang dunia dulu baru kemudian akhirat. Dan saya lebih suka yang abstrak dulu baru nanti yang yang konkret dulu, baru nanti yang abstrak. Yang materialistik dulu, nanti baru ke yang sifatnya rohani atau mental. Ya. Jadi judul ini berarti bahwa produktivitas kita akan meningkat dengan signifikan kalau kita selalu mengingat dan menyadari bahwa semua kegiatan kita selama hidup ini akan dibatasi dengan deadline terakhir, yaitu batasan waktu saat mana semua kegiatan tersebut dianggap sudah selesai, tutup buku. Kita tidak bisa lagi menambah atau mengurangi. Ini yang bahasa santrinya, ketika ajal datang, kita tidak bisa memajukan dan tidak bisa memundurkan. Jadi kita tidak bisa lagi menambah atau mengurangi kegiatan kita. Lalu semua kegiatan itu nanti akan diperhitungkan, akan ada accounting untuk ditentukan imbalannya. Jadi kematian dianggap sebagai deadline terakhir karena ia merupakan puncak dari semua deadline yang lain yang bersifat jangka pendek maupun menengah. Saya mencoba membaca artikel-artikel psikologi. Para ahli psikologi mengatakan bahwa deadline bisa membangkitkan kesadaran akan mendesaknya sesuatu yang untuk dilaksanakan dan diselesaikan. Ya, saya ulang, deadline bisa membangkitkan kesadaran akan mendesaknya sesuatu untuk dilaksanakan dan diselesaikan. Dengan demikian, deadline yang diterapkan dengan baik merupakan teknik pengelolaan waktu atau time management yang sebenarnya sederhana, tapi sangat ampuh yang bisa meningkatkan produktivitas.
Berpegang teguh pada deadline itu bisa menambah energi, bisa membantu mempertajam prioritas, dan bisa mengarahkan kita untuk selalu mengikuti langkah-langkah yang tepat dan sesuai jadwal. Ini adalah statement yang saya kutip dari para ahli psikologi, yang saya tidak bisa menyebut namanya satu-satu karena ini saya coba ambil dalam satu rangkuman dalam 2 kalimat pendek. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membedakan antara orang yang selalu menerapkan deadline pada setiap kegiatannya dan orang yang tidak memperhatikan deadline. Perilakunya akan beda. Ya. Perilaku orang yang selalu memperhatikan deadline dan orang yang nggak peduli deadline. Saya merasa beruntung puluhan tahun menjadi wartawan. Setiap hari itu deadline. Bahkan dalam satu hari itu deadline-nya bisa beberapa, karena kalau saya menulis 5 artikel ya deadline-nya 5 artikel itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak sekali menghadapi deadline yang hasilnya juga luar biasa. Cuma kita sering tidak menyadarinya bahwa kita ini bisa berbuat banyak karena menyadari bahwa suatu saat kita akan mati. Dan kita merasa harus melakukan hal-hal yang sangat produktif sebelum kematian itu datang. Ya, banyak sekali dalam kehidupan kita. Kita semuanya itu akan mengalami seperti sudah atau sedang mengalami itu, bahwa kita dalam hidup ini banyak sekali yang produktivitas kita meningkat karena didorong oleh kesadaran bahwa kita akan mati. Contoh yang paling umum, kita sebagai orang tua menyadari bahwa suatu saat kita akan mati dan kita tidak ingin anak kita begitu kita mati lalu anak kita terbengkelai keleleran. Kita ingin anak kita bisa mandiri, bukan hanya mandiri secara ekonomi tapi juga mandiri secara kehidupan, bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan. Kita ngajari keterampilan anak, kalau ada problem begini bagaimana cara mengatasinya, kalau ada cita-cita seperti ini bagaimana cara melaksanakannya. Nah, itu kita didik anak kita biayai banyak. Jadi dengan demikian kita itu bersedia mengerahkan semua kapasitas yang ada pada kita, mulai dari kapasitas pikiran, kapasitas tenaga, sampai dengan kapasitas keuangan. Kita seringkali rela mengeluarkan harta kita, udah semuanya demi anak ini, agar anak ini suatu saat akan bisa hidup mandiri setelah aku meninggal dunia. Itu luar biasa. Dan ini insya Allah dilakukan oleh sebagian besar orang tua, kalau bukan seluruhnya ya, karena ada orang-orang yang tidak peduli sama anaknya. Contoh lagi, ada seorang pemuda datang kepada saya. Dia mengeluh bahwa orang tuanya itu tidak menyayangi dia. Orang tuanya lebih menyayangi kakaknya daripada dia. Dari mana kesimpulanmu itu? Dia bilang, kakak saya itu diberi 5 perusahaan. Ya, ada direktur di sini, jadi komisaris di sana. Gajinya berapa itu 1 bulan? Aku tidak diberi 1 pun. Dia bilang bahwa itu bukti bahwa bapaknya tidak sayang sama dia. Saya bilang, kamu keliru. Bapakmu punya perusahaan banyak. Yang diberikan kepada kakakmu itu yang kecil-kecil. Yang besar itu masih dipegang. Karena dia melihat bahwa kamu anak yang cerdas, kamu harus kuliah manajemen S2. Oleh karena itu kamu diberi apa saja yang kamu minta asal untuk mendukung itu. Ya. Contohnya dia bilang, ibu saya itu ATM Pak. Gimana? Saya kalau bilang sama bapak saya, Pak, saya kan pagi sampai sore itu bekerja, sore kuliah manajemen, pulang sampai malam. Kalau mobil saya itu mogok, itu riskan. Boleh nggak saya beli mobil baru? Boleh. Begitu dia bilang boleh, dia bilang ibunya, Bu, ayah sudah mengizinkan aku beli mobil. Langsung dikasih duit untuk itu.
Nah, ini orang tua ini mempersiapkan anaknya supaya bisa mandiri, bisa mengelola perusahaan bapaknya, cuma pilih-pilih. Ya. Tapi alhasil adalah bahwa produktivitas ini bisa dikerahkan karena orang tua menyadari suatu saat akan mati, lalu dia membagi pengelolaan ini kepada anak-anak yang kira-kira pantas. Dan kita lihat juga contoh lain, politisi. Apakah politisi itu menjabat sebagai presiden, menjadi menteri, atau menjadi anggota DPR dan sebagainya? Ya, politisi deh. Saya tidak usah nyebut nama, tapi ini tokoh-tokoh politik. Kebanyakan mereka menyiapkan anak-anaknya menduduki posisi-posisi di partai, menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan di perusahaan. Bahkan ada yang menitipkan anaknya kepada pejabat dan pengusaha untuk melibatkan anaknya di bidang yang mereka kuasai. Ini adalah usaha politisi itu, bagaimana anaknya bisa melanjutkan. Ya. Yang contoh lain, kiai. Kiai itu yang mempunyai anak-anak, mereka berusaha menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan pembinaan pesantren. Kalau anak-anaknya tidak ada, mereka menyiapkan santri-santrinya atau keponakan-keponakannya. Ya. Itulah sebabnya anaknya politisi biasanya menjadi politisi, anaknya pengusaha menjadi pengusaha, anaknya kiai jadi kiai. Ya, jadi menjadi sulit kalau bukan anaknya kiai menjadi kiai itu sulit. Bukan hanya pengusaha jadi pengusaha itu juga sulit. Ya. Contoh lagi yang kebetulan saya dan Bumia ini terlibat. Kita melihat bahwa pesantren yang mendidik anak menghafal Al-Quran mulai dari awal sampai akhir itu sudah banyak. Tapi tidak ada pesantren yang menjadi kelanjutan dari itu. Terus dikemanakan? Itu kan sama dengan TPA yang banyak itu. Ketika anak-anak itu di SD pada di TPA, tapi ketika mereka di SMP tidak ada kelanjutannya. Akhirnya begitu mereka meninggalkan SD tidak lagi ke TPA, terus makin besar, makin jauh dari Quran dan mereka lupa dengan Qurannya, lupa dengan pelajaran agamanya. Ini karena tidak ada kelanjutan. Nah, pesantren untuk tahfidz, untuk menghafal Al-Quran banyak sekali dan sekarang menjadi tren. Di Kudus itu dulu kalau ada anak menghafal Quran mesti pendatang, anak santri dari luar kota. Tapi sekarang orang-orang Kudus sendiri mereka merasa kurang terhormat kalau anaknya tidak hafal Al-Quran. Nah, kita termasuk Bumia memikirkan bagaimana anak-anak yang sudah menghafal 30 juz tapi tidak mempunyai pekerjaan, itu kemana itu? Atau mereka jangan-jangan bekerja di luar bidang Al-Quran. Nanti akibatnya kalau mereka bekerja di luar Al-Quran, hafalannya hilang. Bahkan kelakuannya bisa aneh-aneh. Oleh karena itu, anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran tidak menjadi kiai. Sini datang ke pesantren kami di Jakarta ini. Terus kita didik supaya menjadi imam masjid, bisa mengimami, bisa khutbah, dan bisa mengajar Al-Quran. Dan supaya ini menarik, ini waktu rapat pertama dulu saya tawarkan, ini kita gratiskan sementara untuk datarik atau seterusnya. Waktu itu aklamasi, semua pengurus menjawab selamanya saja. Udah kita serahkan kepada Allah. Ya, ini adalah kesadaran bahwa suatu saat kita akan mati. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita mati? Mumpung aku masih bisa berpikir, mumpung aku masih bisa punya tenaga, bahkan mumpung aku masih punya duit. Nah, lalu orang-orang yang selalu menerapkan deadline umumnya tidak menyia-nyiakan waktu. Selalu bergerak maju dan selalu merasa tertantang bila ada masalah, dan selalu tertantang untuk tampil dengan baik, dan kepercayaan dirinya juga makin tinggi.
Saya kasih coba kutipkan ayat Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang meyakini akan balasan di hari akhir, di akhirat. Kalau menyadari balasan di hari akhirat, itu kan ada terminalnya. Terminalnya adalah kematian. Nah, mereka itu yu'tu nama atau mereka bersedekah, menyedekahkan apa yang disedekahkan. Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka itu tergetar. Karena apa? Annahum ila rabbihim raji'un. Suatu saat mereka akan kembali kepada Tuhannya. Nah, bahasanya Al-Qur'an bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Nah, yang pada pembahasan ini itu juga yang kita bahas, cuma tekanan kita pada terminal, yaitu mati dulu. Nah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka akan mati, akan dibalas, maka mereka leha-leha, bahkan berani korupsi. Itu karena tidak ingat bahwa suatu saat itu dia akan mati. Nah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya setelah mati, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu bercepat-cepatan, bergegas-gegas, yusari'un itu bercepat-cepat ya, dalam melakukan kebaikan. Wa hum laha sabiqun, sedangkan mereka itu bisa mendahului kebaikan-kebaikan. Ini apa itu maksudnya? Jadi mereka mengetahui bahwa wah, ini kesempatan nih. Karena lihat ada kesempatan, jangan sampai aku kehilangan kesempatan ini. Misalnya, kalau kita belajar fikih, sholat sunnah itu kita definisikan sebagai kegiatan atau sholat yang kalau kita jalani kita dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan kita tidak dosa. Jadi nggak ada risiko. Karena pikirannya tidak ada risiko, lalu kurang semangat. Orang yang selalu memperhatikan bahwa suatu saat akan kembali, aku ini mungkin mati, jangan-jangan nanti sore saya mati. Mumpung ada waktu aku untuk sholat sunnah. Jadi cepat-cepat sholat sunnah, karena ingat bahwa ada kemungkinan sebentar lagi aku mati. Bersedekah juga begitu. Untuk apa semuanya ini kalau aku segera mati? Nah, itu makanya kita bisa memahami ketika Rasulullah akan mengajak para sahabat untuk berangkat perang ke Tabuk, ke arah utara dari Madinah. Beliau menawarkan siapa yang mau menguruni dana untuk membeli perlengkapan. Utsman, mohon maaf, saya jadi apakah Utsman atau Abdurrahman bin Auf, salah satu dari situ. Terus dia mengatakan, saya akan menyumbang 10 unta berikut pelananya. Perlu unta karena perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 20 hari, 20 malam. Maka tidak mungkin jalan kaki. Terus ternyata yang mendaftar perang itu banyak. Dia bilang, aku jadinya menyumbang 100 unta berikut pelananya. Akhirnya dia menyumbang 400 unta berikut pelananya. Umar datang menyumbangkan harta yang ada di rumah. Rasulullah bertanya, Umar, kok banyak amat? Apakah masih ada di rumah? Dia bilang, di rumah masih ada separuh. Jadi ini hanya separuh dari harta saya. Tidak lama lagi datang Abu Bakar membawa lebih banyak lagi. Rasulullah bertanya, di rumah kamu tinggalkan berapa? Dia bilang, habis. Ini semua harta saya. Kenapa Abu Bakar berani menyerahkan semua hartanya? Karena kalau dia pikir, aku perang, ada kemungkinan nanti di dalam perang aku mati. Kalau aku mati, aku masih punya harta untuk apa? Kalau itu idle, kan lebih baik aku pakai untuk perlengkapan perang menjadi pahala.
Jadi yang dipikir adalah produktivitas. Nah, ini diantara kita lebih suka mempunyai tabungan daripada membiayai anaknya sekolah. Wah, nggak usah kuliah di sana mahal-mahal. Akhirnya anaknya tidak kuliah. Padahal dia mempunyai tabungan. Atau bahkan kadang-kadang dia memaksa diri untuk membeli kendaraan yang mahal sehingga dia punya kredit. Karena dia harus nyicil untuk kredit, dia tidak bisa membiayai anaknya sekolah. Ini dia tidak ingat mati bahwa dia mengambil kredit misalnya 5 tahun, itu kan dia pikirannya aku masih hidup 5 tahun lagi. Iya kalau masih hidup. Tapi kalau menyadari bahwa aku besok mungkin meninggal, nggak perlu aku hutang, udah uang yang ada saya pakai untuk membeli mobil yang harganya segitu, sisanya saya pakai untuk membiayai anak sekolah. Jadi keyakinan akan suatu saat akan mati itu penting sekali. Bandingkan orang yang tidak mengerti atau tidak menyadari pentingnya deadline, sehingga mereka cenderung menjadi pemalas dan suka menunda-nunda pekerjaan, sehingga tugas-tugas menumpuk dan serba tidak teratur. Ini ciri khas orang yang ragu-ragu. Nah, kalau orang ragu-ragu itu kan tidak tahu masa depannya, tidak bisa mengestimasi masa depannya. Orang-orang ragu-ragu itu adalah keraguan-raguan itu ciri khas orang munafik. Nah, digambarkan oleh Allah di surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yu'tuna wa la yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka itu berdiri untuk sholat, mereka berdirinya bermalas-malasan. Mereka sholat hanya untuk pamer saja. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Mereka itu tidak menyadari pentingnya deadline. Karena mereka ragu-ragu bahwa setelah tiba saatnya deadline, mereka akan dibangkitkan lagi dan akan diminta pertanggungjawaban. Allah mengatakan di surat Fussilat ayat 54, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa mereka itu ragu-ragu tentang bahwa suatu saat akan ketemu dengan Tuhan mereka, dan Allah selalu mengetahui mereka. Jadi kesadaran bahwa suatu saat kita akan mati, bahwa kita akan menghadapi deadline, itu penting sehingga kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada pada diri kita, kapasitas yang ada pada diri kita untuk produktivitas. Itulah sebabnya agar bisa memahami lalu menentukan deadline, kita membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Karena pentingnya deadline hanya bisa dimengerti oleh orang yang bisa melihat atau bisa memperhitungkan masa depan dan bisa merumuskan target yang akan dicapai setelah selesainya pekerjaan. Deadline juga membutuhkan sikap yang bijaksana, yaitu keteguhan dalam melaksanakan rencana-rencana kegiatan tanpa tergoda oleh iming-iming yang membelokkan. Rasulullah pernah ditanya mengenai siapa orang yang paling cerdas dan siapa orang yang paling bijaksana. Lalu beliau menjawab, dia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak menyiapkan diri untuk kematiannya. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas, mereka hidup mulia di dunia, dan mereka juga hidup mulia di akhirat. Ini pernah hadisnya saya kemukakan di pengajian kita di Kamis malam. Ya. Kurang lebih pengertiannya begitu, saya tidak baca Arabnya. Setelah kita melatih diri untuk meningkatkan kesadaran pentingnya deadline, kita perlu memperkuat motivasi untuk menyelesaikan program-program sebelum tiba waktunya deadline, terutama deadline kematian. Ya, kadang-kadang kita secara teori tahu bahwa deadline itu penting, tapi karena kurang motivasi kita seringkali nunda-nunda. Lalu saya ingin membahas bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi tersebut. Antara lain, kita berusaha memahami
apa target yang akan kita capai setelah deadline kematian besar, bahwa target yang akan kita capai setelah deadline itu apakah besar nilainya atau tidak. Kita cari target yang besar nilainya. Yang kita cari pada umumnya adalah hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kematian itu lebih ke akhirat. Jadi targetnya adalah hidup selamat dari neraka, dan bahagia hidup di surga, dan terhindar dari mendapatkan kenikmatan di surga, dan terhindar dari siksa di neraka. Ada orang yang termotivasi dengan kenikmatan yang ingin dicapai dan ada orang yang baru termotivasi kalau ia ketakutan. Ya, maksud saya begini, tipe orang beda-beda. Ada orang yang termotivasi bila dia diiming-imingi sesuatu kenikmatan di masa depan. Tapi ada orang yang baru termotivasi kalau terancam oleh ketakutan. Nah, orang yang mudah termotivasi dengan iming-iming di depan itu biasanya disebut purpose driven. Perilakunya itu lebih dikendalikan oleh purpose, oleh tujuan. Tapi orang yang baru melakukan kegiatan, baru termotivasi kalau ada ketakutan, itu lebih dikarenakan cost pushed. Ya. Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Orang yang beruntung, yang bahagia, mereka akan tinggal di surga selamanya di sana. Sedangkan wa ammal ladzina syaqu fa fin nar lahum fiha zafiru wa syahiq. Sedangkan orang yang celaka, mereka akan masuk ke neraka, dan di neraka itu akan sengsara, mereka akan merintih dan susah bernafas karena hidupnya serba terteror sehingga nafasnya itu menjadi tersengal-sengal. Nah, ini saya tunjukkan di Al-Quran ada cara Allah memotivasi dengan iming-iming surga, dan ada juga dengan menakut-nakuti di neraka, karena memang tipe orang itu berbeda-beda. Cara yang kedua memotivasi diri kita yaitu memperkuat harapan akan keberhasilan program. Ini harapan yang saya maksud ini expectation. Expectation mengharap bahwa kalau aku lakukan ini pasti akan berhasil. Jadi ini bukan hope. Ya. Kalau hope itu kita melakukan sesuatu berharap itu berhasil, tapi belum tentu sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau expectation itu harapan yang sesuai dengan perhitungan. Ya, Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman itu mereka mau hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu tidak mudah karena meninggalkan pekerjaan, bahkan meninggalkan rumah dan hartanya. Meninggalkan, biar harta saya dirampas oleh orang-orang kafir di Mekah. Mereka tinggalkan, mereka rela hanya membawa badannya dan pakaian yang secukupnya saja. Dan ketika mereka diserbu tentara Mekah setelah mereka hijrah, mereka bersedia wajahadu fi sabilillah. Mereka berjihad perang. Kenapa mereka begitu? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu mengharapkan di sini lebih ke expecting. They are expecting to get rahmat from Allah. Ya, jadi harapan itu penting. Kalau kita belajar kemudian tidak ada harapan, so what? Kalau aku belajar nanti dapat apa? Nah, kalau kita tidak tahu gambarannya, motivasi itu kurang. Tapi kalau kita punya gambaran, hari ini habis ini selesai, nanti akan menjadi baik, akan menjadi nasib saya menjadi membaik. Cara memperkuat motivasi lagi untuk diri sendiri, yaitu memperkuat imajinasi tentang situasi surga yang ingin dicapai. Atau bagi orang yang cost pushed,
eh, imajinasinya diperkuat tentang situasi neraka yang dia ingin jauhi. Jadi Allah memberikan gambaran bahwa di surga itu seperti ini, di neraka seperti ini, itu supaya kita bisa mengimajinasi, membayangkan betapa nikmatnya di surga. Cuma kadang-kadang orang itu menyepelekan, surga gambarannya seperti sungai, tanaman, pohon-pohon. Kita di Indonesia, apalagi di Jawa ini kan serba subur, itu nggak menarik. Enggak, sebenarnya Allah mengatakan bahwa di surga itu banyak lagi yang nanti akan dimunculkan secara surprising. Jadi nanti akan banyak kejutan-kejutan. Kalau dikeluarkan semuanya nanti orang kurang bergairah. Jadi yang digambarkan di Quran itu hanya sebatas sedikit, tapi itu pun sudah nyaman. Ya, contohnya misalnya di surat Az-Zumar, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'adallahu la yukhlifullahu al-mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ini kita membayangkannya aja susah. Bahwa kita akan mendapatkan tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu artinya bangunan rumahnya itu di atas bukit, atau bangunannya bertingkat-tingkat. Seperti gedung-gedung pencakar langit sekarang ini. Kita nggak tahu persis. Nah, nanti kita akan menjadi terkejut, surprise ketika melihat, oh masya Allah, indah sekali. Sedangkan neraka, Allah memberikan gambaran seperti misalnya di surat Az-Zumar ayat 16. Bukan 16. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Orang-orang yang durhaka itu mereka akan mendapatkan api di atas mereka dan api di bawah mereka. Jadi di atas itu api, di bawah api. Ini gimana ini? Kalau saya membayangkan misalnya ada blowout gas alam ini, Pak Mazwar ini yang familiar, dia pernah memimpin perusahaan LNG. Kalau ada gas itu terbakar, blowout, maka di bawahnya ya panas, apalagi kalau sumber yang bocor itu banyak sekali, dan api yang tinggi ketika kena angin itu kalau ke arah kita berarti api itu berada di atas kita. Jadi di neraka itu di bawah ya api, di atas juga api. Supaya kita mempunyai imajinasi, dan imajinasi itu kita perkuat supaya kita bisa takut benar terhadap neraka. Saya melanjutkan dengan motivasi. Kita memilih program yang realistis dan bisa dilaksanakan. Ya. Jadi kalau kita sudah menyadari ada deadline, so what? Ya, kita pilih kegiatan-kegiatan yang bisa memperbaiki nasib kita besok setelah mati. Nah, kita pilih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sebatas kesanggupanmu. Ini jangan diartikan misalnya ya sebisanya lah. Nah, sebisanya lah itu kadang-kadang kita nyepelekan karena ya bisa aku kecil. Mastata'tum artinya sampai batas maksimum kapasitasmu. Misalnya, ini sebentar lagi Idul Adha. Kita bisa nggak kurban? Kalau kita mempunyai dana yang cukup, masih bisa nggak kita membeli kambing? Bisa. Kegiatan sehari-hari tidak terganggu, ya lakukan.
Jadi kalau kita ada kemampuan, kita lakukan itu korban. Kita sayang duit, enggak begitu. Kalau mau sayang duit itu justru kalau kita mencintai duit, kita usahakan duit kita bisa kita bawa besok di akhirat. Kalau duit itu kita pakai bermewah-mewah di dunia, itu enggak kita bawa. Tapi kalau kita pakai untuk menyembelih kambing, itu justru dibawa. Ya, ada hadis Rasulullah bersabda begini, bahwa orang yang berkorban itu besok akan diberi bukti, ya, akan diberi bukti kambingnya atau sapinya itu dihadirkan di masa judgment, ya, di masa hisab. Kambing itu lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulunya, dan lengkap dengan kukunya. Jadi nanti dihadirkan semuanya lengkap. Itulah sebabnya kalau kita mau berkorban kambing misalnya, jangan dipotong kukunya, jangan dipotong bulunya. Mentang-mentang ini biri-biri bulunya lebat sekali, dipotong dulu, cukur, kemudian dijual. Oh, enggak begitu. Nah, ini cuma lalu orang memahami hadis itu juga bermacam-macam. Karena ada hadis yang lain lagi, kalau seseorang mau berkorban, maka begitu masuk tanggal 1, jangan memotong kukunya, jangan memotong rambutnya dan sebagainya. Ya, rambut dan kuku. Nah, itu rambutnya siapa? Rambutnya sendiri. Nah, kalau mengacu pada hadis yang tadi bahwa besok kambing itu akan dihadirkan lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulunya, dan lengkap dengan kukunya. Oh, berarti yang tidak boleh dipotong itu rambutnya atau bulunya kambing, bukan rambutnya sendiri. Lain kan, karena bahasa Arab bulu dan rambut itu sama, yaitu sya'run. Tapi kita nggak usah gelisah kalau ada orang berbeda pendapat. Kalau kita tanya Ustadz Bakhtiar Nasir misalnya, dia akan mengatakan bahwa itu rambutnya orang yang berkorban. Tapi kalau dulu Pak Kiai Ali Mustafa Yaakob, dia bilang itu bulunya kambing. Gitu. Kita nggak usah heran dengan perbedaan itu, karena pada zaman sahabat pun ada dua pendapat itu. Jadi kalau mau aman, ya jangan memotong bulunya kambing, jangan memotong rambutnya sendiri. Itu kalau mau aman. Ya. Berikutnya, untuk memotivasi diri, kita meyakinkan diri bahwa semua target program jangka pendek dan jangka menengah itu segaris lurus dengan target jangka panjang. Jadi target kegiatan kita sehari-hari itu mesti satu arah dengan target besok di akhirat. Oleh karena itu, kalau kita mau berbisnis, ya bagaimana berbisnis yang diridhoi oleh Allah sehingga bisnis ini tidak membuat aku jauh dari surga, tapi justru mendekatkan aku dari surga. Misalnya, supaya mendekatkan ke surga, ketika berbisnis niatnya menolong orang, bukan niatnya memeras orang. Mohon maaf saya bilang memeras. Kita punya kecenderungan kalau supply itu kurang, kemudian kita sebagai penjual kecenderungan untuk menaikkan harganya, padahal belinya murah, karena kita pakai hukum keseimbangan supply and demand. Jadi orang yang lagi butuh masker, terus diperas, diminta harganya tinggi. Loh, itu orang kan lagi butuh menjaga kesehatan. Kenapa diperas? Nah, kalau niatnya itu menolong orang lillahi ta'ala, maka harganya tidak usah dinaikkan, nanti dapat pahala dari Allah. Jadi semacam itu. Ketika kita berbisnis, maka niatnya, langkah-langkah kita harus segaris lurus dengan cita-cita kita masuk surga.
Ada nggak orang yang bisa seperti itu? Ada. Allah memberikan gambaran di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya atau yang menjual dirinya dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi artinya everything with himself, ya. Semua yang ada pada dirinya itu dikerahkan untuk membeli ridhonya Allah. Nah, ini bahasanya Allah pakai yashri. Yashri itu menjual. Terus untuk masa jual beli, oke lah kalau kamu tidak mau pakai kata jual beli, pakailah kata menukar, ya, menukar. Nah, dan kita pahami orang Makkah Madinah saat itu kan lebih banyak penghasilannya itu dari perdagangan. Jadi oleh karena itu banyak istilah-istilah dalam Al-Quran itu menggunakan istilah-istilah bisnis. Lalu cara memotivasi lagi, kita merinci program dalam kegiatan-kegiatan sektoral yang masing-masing disertai deadline jangka pendek atau jangka menengah. Misalnya gini, aku kepengen ke surga, ya, terus kapasitas yang ada pada saya apa? Oh, aku punya duit cukup. Terus kita ambil program, aku mau menunaikan haji paling akhir tahun 2024. Nah, kasih deadline. Misalnya sholat, aku sholatnya masih belum bisa baca dengan baik, atau sudah bisa baca, sudah hafal, tapi belum tahu artinya. Nah, terus gak bikin cita-cita. Aku akan berusaha bisa melaksanakan sholat dengan syarat rukun yang sempurna dan memahami bacaan-bacaanku dalam waktu seminggu. Kalau sekarang hari Rabu depan aku sudah bisa. Selalu kasih deadline. Kalau tidak kasih deadline, mundur-mundur itu. Nah, makanya sampai sekarang kan masih banyak yang bacaan sholatnya itu masih belum bisa. Karena apa? Nggak pernah dikasih deadline. Ya. Misalnya lagi, aku mau menghafal 3 surat pendek, masa sholat aku hanya qul huwallah terus. Aku mau menghafalkan 3 surat pendek dalam seminggu. Rabu depan aku harus sudah tambah hafalanku 3 surat pendek. Nah, semacam itu. Ya. Satu lagi, berikutnya lagi, bagaimana cara memotivasi diri. Kita mengantisipasi ada kemungkinan kematian itu akan datang ketika kita sedang melakukan pekerjaan ini atau setelah melakukan pekerjaan ini. Misalnya gini, ketika kita sedang sholat, kita mengantisipasi ada kemungkinan nih aku mati di tengah-tengah aku sholat, atau begitu aku salam mati, ada tuh kemungkinan. Nah, kalau kita itu mengantisipasi ada kemungkinan aku ini habis ini mati, itu kita bayangkan bahwa semua hartaku habis ini nggak ada gunanya, semua. Nah, kalau kita seperti itu, misalnya di tengah sholat tiba-tiba ada hujan lebat, gitu, kita ingat ada jemuran. Alah, jemuran itu kalau aku mati nggak ada gunanya itu, udah biarin. Jadi sholat kita menjadi lebih khusyuk. Ya, seringkali yang kita tergoda itu kan ada jemuran atau sepeda motor kita ada di luar, wah ada hujan. Ketika tengah sholat kita ingat, kacau sholat kita. Nah, ini kalau kita mengantisipasi ada kemungkinan di tengah aku sholat ini mati, siapa tahu di tengah-tengah sholat aku kena serangan jantung dan sebagainya, itu jemuran gak ada gunanya lagi. Ya, jadi mengingat akan kematian itu baik. Bahasanya Rasulullah begini, idza qumta fi sholatika fasalli sholata muwaddi' wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu wa ajma'il ya'sa amma fi aidin nas. Yang penting di sini yaitu ketika kamu sedang sholat, maka lakukanlah sholat seperti sholatnya orang yang sedang perpisahan, muwaddi'. Jadi ini sholatku, sholat terakhir, perpisahanku dengan dunia. Nah, kalau kita punya pemikiran semacam ini, insya Allah lebih mudah khusyuk. Ya.
Berikutnya terakhir ya, bahwa kita manfaatkan waktu atau kesempatan selagi situasi memungkinkan. Jangan menunda-nunda. Misalnya kita kasih deadline 3 hari, terus tiba-tiba kok ada acara yang batal gitu. Berarti aku punya waktu dong. Aku pakai untuk menyelesaikan pekerjaan itu meskipun deadline-nya masih 3 hari lagi. Begitu ada kesempatan kita ambil. Ya. Ini ada nasihat Abdullah bin Umar. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika kamu masuk ke waktu, mohon maaf ada ya. Ketika kamu terbangun di pagi hari, fala tantadhiril masa, jangan menunggu-nunggu sore. Itu kerjain nanti siang aja deh. Aku kerjain itu nanti sore aja. Nggak usah. Kalau sekarang aku mumpung segar, sekarang saja. Nggak usah ditunda-tunda. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Ketika masuk waktu malam hari, ada pekerjaan, kalau masih belum waktunya tidur, masih belum ngantuk, lakukan. Nggak usah menunggu besok pagi. Itu besok aja. Nggak usah. Dan seterusnya, misalnya, mumpung aku sekarang lagi sehat, kalau aku lagi sakit nggak bisa, aku kerjakan sekarang. Yang lebih besar lagi, mumpung aku masih hidup, aku lakukan ini semuanya. Nanti kalau sudah mati, aku tidak bisa. Ini deadline-nya adalah yang terakhir adalah mati. Deadline yang sebelum itu ada waktu pagi, jangan menunggu sore. Jangan kasih deadline sore. Udah deadline-nya pagi. Sedangkan lagi sehat, deadline-nya mumpung belum sakit. Begitu pula ketika ini aku mumpung masih hidup, aku akan lakukan ini lalu sebelum aku mati. Ada pepatah nih, saya cantumkan juga, saya sebutkan juga karena banyak orang salah paham. Orang menyebut yang berikut ini sebagai hadis, sebenarnya bukan hadis itu. Ini istri saya bilang, wah ini hadis ini bagus nih. Saya cek ternyata bukan hadis. Bunyinya gini, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah pekerjaan untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Saya ulang, kerjakanlah pekerjaan untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Dan kerjakanlah pekerjaan untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini satu yang saya perlu koreksi, bukan hadis. Ini pepatah yang kebetulan sumbernya juga dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Namanya Abdullah. Dia orangnya, dia termasuk cendekiawan di antara para sahabat. Cendekiawan para sahabat itu antara lain kebetulan kok namanya Abdullah juga. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Itu para cendekiawan. Ini kata-kata dia. Satu itu. Yang kedua, banyak orang salah paham. Lakukanlah mohon maaf, lakukanlah kepentingan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Itu dia artikan bahwa kamu karena akan hidup selamanya, carilah duit sebanyak-banyaknya untuk bekalmu selama-lamanya. Salah. Ini kaitannya dengan deadline. Ya. Kalau kamu mau melakukan kegiatan untuk akhirat, bayangkan kamu akan mati besok. Sekarang kita sholat, jangan-jangan aku besok mati. Aku bikin pesantren, jangan-jangan aku besok mati. Mumpung aku masih hidup. Ya, saya pesantren ini pikiran saya banyak. Antara lain seperti tadi. Ada yang lain lagi untuk kepentingan keluarga saya. Ini mumpung aku masih hidup, keponakan-keponakanku ini aku latih di sini supaya nanti bisa pulang kembali ke Semarang, dia memperbesar pesantren di Semarang. Mumpung aku masih hidup. Jadi bahasa saya itu selalu mumpung aku masih hidup ini, aku masih bisa berbuat. Untuk akhirat, untuk dunia, karena besok kan masih ada waktu lagi, tahun depan kan masih ada waktu lagi. Jadi untuk kepentingan keduniaan nggak usah terlalu urgent gitu loh.
nggak usah terlalu urgent. Yang urgent itu misalnya ini kalau aku nggak kerjakan aku nggak dapat income untuk makan besok, tidak ada untuk makan nanti sore, nah itu urgent, itu kita bisa, tapi tidak lalu terus seolah-olah hidup wah ini untuk selamanya, jadi aku harus menumpuk duit yang sebanyak-banyaknya, cukup untukku, cukup untuk anak-anakku, cukup untuk cucu-cucuku sampai ke cucu level 7, bukan begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, Allah memberi barokah, kita diberi semangat untuk melaksanakan ini. Mumpung kita masih hidup, kita mesti berbuat sebanyak-banyaknya agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dan kita hindari dosa-dosa sehingga kita mudah-mudahan layak masuk ke surganya Allah. Amin.